Halo, Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh Antv yang menghadirkan para narasumber dan juga tokoh-tokoh yang kredibel dan inspiratif. Saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika kru yang bertugas pada hari ini selalu menerapkan protokol kesehatan dan telah melakukan swab tes antigen. Dan langsung saja tanpa basa-basi saya perkenalkan narasumber saya pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Taufik Yanwar Chandra. Benar sekali ya Bang ya? Betul. Nah, saya manggilnya Abang atau Bapak nih? Abang saja Mas. Abang, Bang Taufik. Bang Ya. Taufik ini seorang ahli hukum, dosen dan juga pemilik dari law office Taufik Yanwar Chandra and Associate. Betul, ya? Mas Erlang. Saya kebetulan adalah seorang dosen, Ya. lawyer dan sekaligus pemilik owner dari law office Office. Taufik Y. Chandra. Oke. Ya. Oke Bang, saya mau bicara tentang masa kecilnya Abang nih. Abang kelahiran Solok 12 Januari 1966. Boleh ceritain sedikit nih Bang, seperti apa masa kecil Abang? Mas Erlang, saya ini anak kampung. Kampung saya itu di kaki Gunung Kerinci, tetapi bagian dari wilayah Sumatera Barat. Namanya dulu bagian dari Kabupaten Solok. Tetapi semenjak tahun 2004 sudah dipecah menjadi Kabupaten Solok Selatan. Oke. Tepatnya saya lahir di daerah Lubuk Gadang namanya. Lubuk Gadang. Lubuk Gadang itu ibu kota Kecamatan Sangir di Solok Selatan hari ini dan juga sebagai ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Ya. Orang tua saya petani juga pedagang kecil-kecilan. Jadi masa kecil saya lebih banyak ya membantu ibu sama bapak berdagang dan bertani seperti itu gitu loh gitu. Kalau Mas Erlang tanya saya ketika kecil itu saya sudah mulai mencari uang itu. Iya. Mencari uang dengan cara menjadi calo mobil setiap hari pasar di kampung saya. Calo mobil, Pak. Calo mobil Erlang gitu. Calo mobil, saya bergantungan di mobil. Karena di kampung kami itu dulu pasarnya itu setiap hari Sabtu atau hari Rabu, dan pada saat itu saya menunggu mobil dari daerah lain masuk, terus kita dampingi menjemput penumpang ke kampung-kampung, dan disitulah penghasilan saya. Dan kadang-kala setiap hari tanggal 17-an di kampung kan rame itu Mas Erlang gitu ya, rame, dan saya jualan air yang dicampur dengan gincu dikasih gula. Oke. Nah itu zaman kecil saya di daerah Lubuk Gadang, Sangir namanya seperti itu. Kan Abang bilang semasa kecil ini mencari uang sendiri ya. Sementara mungkin di teman-teman Abang yang lain di usia Abang nggak kepikiran nih Bang nih. Ya kan, untuk mencari uang juga mungkin pada waktu itu ya Bang ya. Ya. Ini gimana sih Bang? Merasa kehilangan masa kecil gak sih Bang? Masa kecil saya kebetulan rumah saya itu di pinggir pasar. Jadi memang kita sudah terbiasa untuk mencari uang dari kecil, dan orang tua juga sudah ngajarin cari uang dari kecil, dan itu manfaatnya sangat terasa ketika kita sudah merantau, sudah besar seperti itu, dan masa kecil yang seperti itu memang sulit untuk dilupakan, dan itulah yang membuat kita rindu ke kampung halaman. Oke. Begitu Mas Erlang. Abang Taufik nih lulusan S1 di Universitas Andalas Padang. Betul. Ya. Boleh ceritain masa kuliahnya seperti apa nih Bang? Saya terus terang SD di kampung, Ya. terus kemudian saya merantau ke Takengon Aceh Tengah, Oke. Takengon Aceh Tengah, dan menamatkan SMP di Takengon Aceh Tengah. Di Takengon itulah saya merasakan belajar lantai kelasnya tanah, dan kita duduk kalau di Takengon itu namanya broti, kayu. Oh, di kayu. Duduk di situ sebelum kita masuk kelas, kita siram dulu, terus kemudian baru disapu. Itu di daerah Aceh Tengah. Dan saya tamat SMP di Takengon Aceh Tengah, masuk SMA di Takengon juga. Kemudian kelas 3-nya saya pindah ke Padang. Kelas 3-nya pindah ke Padang. Kelas 3-nya saya pindah ke ya? SMA ya gitu. Dan kelas 3 pindah ke Padang, dan saya tamat di SMA 4 Padang. Kebetulan jurusan saya IPA Mas Erlang. IPA. Waduh. Nah zaman itu kita kalau jurusan IPA kita boleh ambil 2 formulir.
Dua formulir. Dua formulir. Jadi kalau orang IPA boleh dua formulir, artinya pilihannya dua untuk IPA, dua untuk IPS. Oke. Nah, biasa kalau kita orang kampung ini pilihannya nggak jauh-jauh dari pilihan untuk IPA, yang pertama pasti dokter. Dokter. Karena masa kecil kita melihat dokter di puskesmas itu luar biasa itu Mas, Iya, gitu. iya. Yang kedua, IPA itu pasti insinyur. Karena Bagus. kita melihat orang membangun jalan di kampung itu gagah pakai hardtop gitu. Luar biasa. Jadi begitu Mas. Nah, untuk IPS-nya saya ngambil ekonomi. Dan yang keempatnya hukum. Dan alhamdulillah lulusnya di hukum. Lulusnya di hukum. Universitas Andalas hukum gitu loh. Luar biasa Gitu. sekali. Jadi berawal dari ngelihat, oh ini cocok jadi dokter, jadi ini segala macam. Sebenarnya bukan cocok Mas Relang. Karena orang kampung itu pandangan yang paling baik itu cuman itu ya, dokter gitu. Dokter ya. Gitu. Oh, kayaknya menjadi dokter udah suatu kebanggaan tersendiri kebanggaan ya, Bang. sendiri. Buat orang tua, buat keluarga segala Kalau macam. kita lihat ya. dokter di kampung itu luar biasa itu. Sekali. Gitu. Oke, iya. Bang, tadi kan Abang bilang sekolah SD-nya tuh di kampung ya, Bang ya. Kalau Abang sekolah ini itu jalan kaki atau gimana sih, Bang? Kebetulan jarak dari rumah ke kampung ke sekolah itu nggak terlalu jauh, Nggak terlalu sekitar jauh. setengah kilo lah ya. Dan jadi kita jalan kaki. Mas Erang perlu tahu bahwa saya ketika sekolah SD itu saya itu juara dan selalu ketua kelas gitu. Luar biasa sekali. Seperti itu. Dari dulu seperti itu. Dan Nah. juara itu bukan hanya sampai SD. Nah. Sampai SMA kelas 3 pun saya juara gitu, juara selalu. Di Aceh, di Takengon Aceh Tengah itu, di SMP atau SMA-nya kalau gurunya nggak masuk, saya yang menggantikan jadi guru. Gitu loh Mas Elang gitu. Jadi pengganti guru ya, Bang, ngajar teman-teman ya, Bang ya. Nah, hari ini saya jadi guru. Oh iya, jadi benar, guru benar. gitu. Iya. Bang, terakhir nih Bang, sebelum kita tutup segmen ya Bang Ya. ya. Yang Abang paling ingat di masa kecil apa nih Bang? Di masa kecil di kampung itu yang paling menyenangkan adalah semua orang di kampung itu bersaudara, Mas Elang. Badusana kalau orang Padang bilang itu badusana. Ya. Jadi dulu ketika kita ada masalah di kampung nggak ada yang harus sampai ke kantor polisi, semua bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan keluarga seperti itu. Itulah yang merindukan kita ke kampung halaman itu Mas Elang gitu. Oke, seru sekali Bang Taufik ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Bang Taufik. Bang, tadi kalau kita sudah berbicara tentang masa kecil nih Bang, Abang selalu menjadi juara kelas dan ketua kelas juga ya Bang. Betul. Bahkan menjadi seorang guru pengganti kalau gurunya nggak ada nih Bang. Betul. Luar biasa sekali. Sekarang saya mau nanya soal zaman kuliah nih Bang. Abang kan kuliah S1 di Universitas Andalas Padang ya. Kemudian melanjutkan di Jayabaya untuk S2 dan S3. Ini boleh diceritain nggak nih Bang, gimana nih Bang? Mas Elang, ketika saya tamat kuliah di S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ya. itu targetnya adalah 4,5 tahun harus selesai. Apapun ceritanya, target 4,5 tahun harus selesai. Terus kemudian ketika sudah selesai, kita untuk berangkat ke Jakarta ini, itu bawa satu ransel isinya baju satu pasang sama ijazah. Naik mobilnya bukan di terminal. Kalau kita terminal kita nggak cukup duit kita untuk ke Jakarta. Kita naik mobil di jalan, lambaikan uang 25.000. Boleh nggak kita berangkat ke Jakarta gitu. Nah di situ tawar-menawarnya itu. Akhirnya gitu. berangkatlah kita ke Jakarta. Sampai Jakarta pun saya langsung menjadi staf di Universitas Jayabaya. Langsung menjadi staf tuh Bang? Di Universitas Jayabaya, terus kemudian saya menapak karir di sana, saya jadi dosen. Jadi dosen, dan itu sampai hari ini saya jadi dosen di Universitas Jayabaya. Dan ketika saya sudah jadi dosen di Universitas Jayabaya, saya diberikan beasiswa untuk ambil S2 tahun 98. Nah, kebetulan teman satu kelas saya itu Gusti Randa, itu satu kelas sama saya di S2 gitu. Tapi dia nggak selesai. Oh, nggak selesai Bang ya? Selesai karena dia sibuk gitu. Oh gitu, karena kesibukannya dia nggak selesai ya Bang? Iya. Iya. Lalu untuk S3-nya nih Abang gimana Bang? Nah,
karena vakum, saya selesai S2 itu 98, tetapi kemudian saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya di lawyer, karena saya masuk jadi lawyer itu tahun 1999 setelah reformasi. Oke. Setelah reformasi kan booming itu lawyer. Iya. Nah, saya ikut juga jadi lawyer. Nah, dengan kondisi itu sibuk jadi lawyer, saya baru melanjutkan S3 saya tahun 2011. 2011. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah 6 tahun selesai di S3, gelar doktornya, dan saya mengajar di S2 dan S3 Universitas Jayabaya. Seperti itu Mas Herlang. Bang Taufik sendiri kebayang nggak sih Bang kalau suatu saat menjadi dosen? Apa memang jangan-jangan dosen itu menjadi cita-cita Abang dari dulu nih Bang? Mas Herlang, saya ini orang kampung dan keluarga saya adalah keluarga petani dan pedagang kecil. Oke. Itu saya tidak pernah terbayang untuk jangankan menjadi dosen ataupun menjadi dokter sampai hari ini, atau jadi lawyer di Jakarta sampai hari ini. Saya untuk menjadi sarjana hukum saja saya nggak ngerti dulu gitu. Tapi karena itu pilihan di formulir Sipen Maru zaman itu ada pilihan keempat untuk orang IPA, makanya saya akhirnya lulus di Fakultas Hukum. Dan saya harus jalani itu, dan itu yang terjadi sampai hari ini gitu. Artinya berawal dari keterpaksaan, cuman berjalan mulus akhirnya Bang ya? Ya, saya belajar banyak Mas Herlang. Banyak teman-teman di Universitas Jayabaya yang membantu saya untuk berangkat menjadi seorang sarjana hukum dan praktisi hukum. Dan Universitas Jayabaya termasuk salah satu yang berjasa untuk hidup saya seperti itu Mas Herlang. Ketika Abang kuliah melanjutkan S2 ini, terpikir gak sih Bang untuk membuka kantor pengacara atau biro hukum nih, kayak seperti sekarang saat ini Bang? Tahun 98 itu saya selesai S2. Dan saya baru membuat kantor itu, jadi lawyer itu tahun 99. Dan saya dari awal memang membuka kantor. Jadi tahun 99 itu saya sudah buka kantor law office saya sendiri gitu. Nah, kemudian sampai hari ini saya buka kantor sendiri. Ada beberapa yang bekerja sama dengan teman, dan itu kantor saya tetap jalan. Tetap berjalan. Ya. Bang, saya penasaran nih Bang. Biasanya nih kan kalau kuliah nih, kalau zaman sekarang ya Bang, nggak tahu kalau pas zaman Abang nih, kita senang banget nih nongkrong sama temen-temen nih Bang. Betul. Abang ngelakuin hal itu juga ke sih Bang waktu zaman Abang dulu nih? Di S1 ya. S1. Di S1 waktu saya lebih banyak saya habiskan di kampus. Di kampus? Di kampus tapi bukan belajar, tapi nongkrong. Nongkrong di S1. Iya, Tapi iya. kalau di S2 tidak. Karena saya di S2 saya sudah jadi dosen, saya sudah berumah tangga, dan saya sangat fokus untuk pekerjaan dosen saya pada saat itu. Gitu. Itu nongkrong aja tetap lulus tuh ya. Tetap maksudnya tetap fokus belajarnya juga gitu kan ya Bang. Jadi ketika S1 itu justru jauh lebih seru gitu. Jauh lebih Seru sekali karena kami nongkrong di kampus itu hampir setiap hari. Karena saya juga biayanya juga dari orang tua minim kan, artinya kalau kita datang ke kampus untuk makan pasti dapat itu gitu. Oh gitu. Nah, paling tidak ditraktir teman-teman atau ada kegiatan apa, kita Oke. untuk makan pasti dapat. Iya. Seperti itu. Bang, tadi saya mencari info sedikit kalau Tito K ini sempat minta saran Abang ya menjadi pengacara. Boleh ceritain nggak nih Bang? Seperti apa sih Bang? Mas Herlang, tadi saya bilang bahwa saya menjadi pengacara itu tahun 99. 99. Sebenarnya saya itu lebih banyak kesibukan saya sebelumnya itu di kampus. Saya berangkat pagi, pulang sore, yang rutin lah seperti itu. Ketika saya jadi lawyer, terus kemudian saya diperkenalkan lagi-lagi oleh Gusti Randa ini. Gusti Randa yang memperkenalkan saya ke grupnya John Kay ini. Oke. Nah, awalnya ya lewat Tito. Oke. Karena Tito itu kuliah di Universitas Jayabaya dan saya dosennya, seperti itu. Nah, Gus Randa lah yang meminta saya untuk membantu peristiwa-peristiwa hukum yang terkait dengan John Kay. Saya nggak tahu lah ya, kenapa kemudian Gus Randa
lebih banyak saya yang terlibat di grup itu dibanding Gusti Randa. Dibanding. Gitu. Tapi masuk saya karena Gusti Randa. Gusti Randa. Gusti Randa itu gitu, seperti itu. Harusnya Gusti Randa lebih banyak terlibat ya Bang ya. Betul, gitu. Tapi ternyata malah Abang yang banyak terlibat ya. Betul gitu. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi di segmen berikut setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan juga Bung Taufik ya. Sebelum lanjut saya mau flashback sedikit nih. Tadi di segmen berikutnya kalau Bang Taufik ini sempat dimintain saran ya sama Tito K ya tentang gimana cara dia upacara dan lalu diperkenalkan sama Gusti Randa oleh kelompok K Bang ya. Nah ini boleh cerita lebih lanjut gak sih Bang? Jadi pertama saya masuk itu sekitar tahun 2000-an. 2000-an itu saya diperkenalkan oleh Gusti Randa. Gusti Randa minta tolong sama saya mau nggak gabung bantu saya untuk membela grupnya K. Gitu, saya bilang ya karena Gusti yang minta saya mau. Nah kemudian ternyata Tito K itu kuliah di kampus ya Pak. Sebetulnya saya awalnya nggak tahu. Nggak tahu gitu. nih Bang ya, nggak tahu ya sama sekali. Nah akhirnya karena dia kuliah, saya dosen di sana, ya terjadilah pertemuan-pertemuan yang rutin sampai dia lulus, Mas Erlang. Sampai dia lulus. Ketika dia lulus itu, saya masih ingat itu. Dia datang dengan beberapa teman ke rumah bulan puasa itu. Bulan puasa. Menjelang buka puasa dia datang ke rumah. Iya. Di sanalah dia bicara, sampaikan kepada saya, Bang, saya udah lulus. Saya minta saran apa selanjutnya saya. Saya bilang sama dia, kamu buka kantor pengacara saja. Oke. Kantor pengacara, cari orang kampungmu yang sudah punya izin, buka kantor bersama dengan dia. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Kalau buka kantor pengacara, saya harus dengan Bang Taufik. Oh. Saya bilang sama dia, saya punya kantor, Tito. Saya bilang, buka sendiri, nanti saya bantu deh. Enggak. Akhirnya saya buka dengan dia. Kantor pertama kali di Cempaka Putih dengan Cempaka dia. Putih. Ya, di Cempaka Putih, namanya Tito dan Chandra gitu. Tito dan Chandra. Iya, seperti itu. Lalu gimana perasaannya Abang nih menjadi salah satu pengacara ya, John K, atau bisa dikatakan sebagai, saya bilangnya Godfather of Indonesia kali ya. Kayaknya juga saya sempat berbincang juga waktu John K setelah bebas gitu kan. Iya, Gimana iya. nih Bang rasanya nanganin kasus beliau? Saya pertamanya tidak pernah terpikir Iya. untuk masuk ke grup itu, karena saya terus terang dari awal masuk ke Jakarta, saya jadi dosen, hidup saya itu ya berangkat pagi pulang sore gitu. Ketika saya diajak sama Gus Randa, itu kehidupan saya kampus dengan grup itu. Oke. Dan mereka merasa nyaman mungkin dengan saya Erlang gitu, sehingga terciptalah suasana kekeluargaan dengan mereka itu. Jadi saya melihat mereka itu sebagai saudara-saudara saya. Karena saya kenal dengan semua keluarga John, saya kenal dengan sebuah keluarga Tito. Ibunya, bapaknya, semua saya kenal. Saya pulang ke kampung mereka itu sering. Oh. Beberapa kali saya pulang Iya. sampai ke kampung Tito itu. Itulah kedekatan saya dengan mereka itu. Dan saya di grup itu juga diterima sebagai seorang abang yang diminta saran, yang diminta pendapat seperti itu gitu. Gimana rasanya nih Bang? Kalau orang lain kan nggak tahu dalamnya John K dan keluarganya, tapi kan Abang bisa sebegitu dekatnya nih Bang ya. Ini nyangka gak sih Bang ada perasaan deg-degan atau gimana ketika pertama kali akrab atau berkomunikasi sama mereka semua? Justru keberadaan saya di dalam grup itu sudah seperti keluarga. Jadi posisi saya memang sangat dihargai mereka. John itu, jangankan Tito, kalau Tito pasti panggil abang. John K saja tidak pernah panggil nama saya. Dia pasti panggil saya brother atau abang. Jadi itulah bentuk penghargaan dari mereka kepada saya, dan saya juga memberikan penghargaan kepada mereka. Oleh karena itu setiap saat ketika saya ditelepon, saya pasti hadir. Jam berapapun saya pasti hadir. Itu bentuk kedekatan saya dengan mereka sebagai saudara gitu ya. Kalau orang melihat mungkin John itu keras, Tito itu keras gitu. Tetapi ketika kita berada di dekat mereka, justru mereka itu ya
persaudaraannya begitu tinggi gitu Mas Erlang gitu. Oke. Pandangan orang-orang sendiri seperti apa nih Bang? Ketika Abang membela, bisa dikatakan seorang preman ya Bang, Ya. Bung John K ini ya Bang ya. Terus reaksi keluarga, teman-teman, ada gimana nih Bang? Apa janganlah Pak, janganlah ya, terus segala macam. Saya menjelaskan sama keluarga dan sama pihak lawan dari yang saya bela. Itu saya jelaskan bahwa saya ini melaksanakan profesi saya sebagai lawyer. Ketika kasusnya Basri Sangaji misalnya, ketika saya diminta untuk jadi lawyer, saya komunikasi dengan pihak sebelah. Oke. Pihak sebelah mengatakan, lanjut aja Bang, nggak ada masalah. Abang kan lawyer, itu profesi apa? Makanya bagi saya nyaman-nyaman saja gitu, nggak ada karena saya bukan preman, saya ini adalah lawyer gitu. Jadi saya ada di posisi itu adalah sebagai lawyer gitu. Nah kebetulan saya dianggap sebagai saudara oleh mereka dan saya juga diperlakukan dengan baik oleh mereka. Seperti itu masyarakat. Oke. Kalau dari Bang Taufik sendiri nih Bang, ketika menjadi seorang pengacara John K, ada ketakutan tersendiri gak sih Bang ketika pas jalan keluar atau pergi sendirian gitu? Aduh, karena orang tahu saya pengacara John K, saya takut diapa-apain gitu kan di jalan, gimana nih Bang? Sebagai manusia biasa pasti ada. Ya. Karena bagaimanapun mereka kan punya lawan, punya musuh Benar, juga, gitu iya. kan, seperti itu. Saya hampir setiap hari bersama mereka. Tito sebelum meninggal pun dia minta tidur dengan saya, Marcella. Oh, Minta tidur dengan saya, terus kemudian saya masih ingat itu. Saya nyetir mobil dari Menteng ke arah Cempaka Putih itu sampai di lampu merah Karolus itu, Tito bilang, Bang, saya mau jadi orang baik, saya mau ingin baik dengan semua orang gitu lah gitu. Terus kemudian, Bang, kita tidur ya. Tidur dia, hari terakhir itu dia tidur dengan saya. Begitu dia dekatnya dengan saya. Jadi kalau Mas Erlang tanya rasa takut, pasti was-was, saya ada was-was. Tetapi saya sampaikan kepada keluarga dan keluarga bisa memahami itu gitu loh, bahwa posisi saya adalah sebagai lawyer, bukan melakukan tindakan ilegal seperti itu gitu Mas. Bang, banyak yang bilang jika Abang terkenal sebagai seorang pengacara spesialis preman nih Bang nih. Ini gimana nih Bang rasanya nih Bang, tanggapannya Bang? Kalau saya menganggap, tadi kan saya sampaikan bahwa saya melihat John K ataupun Tito itu bukan sebagai preman ya, tetapi sebagai seorang saudara seperti itu. Jadi saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai lawyer preman gitu loh. Gitu. Karena sampai hari ini pun saya masih berkomunikasi baik dengan keluarga mereka, dengan keluarga Tito, dengan keluarga Bung John K seperti itu, gitu Mas Rena. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama saya Erlang dan juga Bang Taufik. Bang, tadi kalau di segmen sebelumnya ini tentang diperkenalkannya Abang dengan keluarga K oleh Gusti Randa dan juga Abang dan Tito sempat membuka kantor hukum ya Bang ya. Betul. Dan Abang juga dikenal sebagai pengacara yang membela preman ya Bang ya. Nah, Bang, sekarang saya mau nanya tentang pandangan Abang terhadap hukum pidana di Indonesia ini seperti apa nih Bang pada saat ini Bang? Bedanya dulu dan sekarang Bang mungkin? Mas Erlang, saya sudah mengajar dari tahun 1992. Dan mata kuliah utamanya adalah hukum pidana. Hukum pidana. Dan saya memang basic saya di hukum pidana. Ya. Kalau kita bicara hukum pidana hari ini, kita sudah harus mengejar ketertinggalan kita, terutama tentang KUHP. Karena payung hukum pidana kita di Republik ini adalah KUHP. Okay. Yang kedua adalah KUHAP. KUHAP kita itu juga sudah, walaupun kita sudah bisa membuat KUHAP sendiri, tetapi umurnya juga sudah 30 tahunan. Oke. Jadi memang sudah saatnya juga direvisi, apalagi KUHP. KUHP juga masih produk Belanda. Kemarin kita udah coba mau sahkan KUHP kita, ternyata nggak jadi. Itu mendesak Mas Erlang, KUHP kita. Karena dua-duanya itu adalah payung hukum pidana di Indonesia ini, gitu seperti itu. Oke, kan banyak sekali nih Bang kasus-kasus yang karena saya orang awam soal hukum ya, banyak contoh kasus misalkan gini,
nggak berpihak lah kasarnya. Putusan hukum terhadap yang lemah atau orang tidak mampu gitu kan. Sementara orang yang berduit ini mereka bisa katakanlah bisa banding dengan mudah, dapat hukuman yang nggak setimpal gitu kan. Kalau dari pandangan abang sendiri ini gimana nih bang? Penegakan hukum itu bukan hanya tergantung dari peraturan perundang-undangan, Ya. tetapi juga sangat tergantung dengan aparat penegak hukum itu. Juga sangat tergantung dengan infrastrukturnya. Ya. Nah, di kita hari ini infrastruktur kita itu memang masih perlu dibenahi. Terus aparat penegak hukum kita untuk di Jakarta itu bagus Mas Erlang. Di Jakarta bagus ya bang? Iya, baik kepolisiannya, jaksa, hakimnya. Tetapi kalau kita sudah balik ke daerah, disitulah banyak sekali aparat-aparat penegak hukum kita yang perlu kita bekali dengan ilmu-ilmu hukum pidana itu, seperti itu Mas Erlang. Lalu apa sih bang menjadi penyebab tadi ketimpangan ya bang ya? Bisa saya bilang ketimpangan antara di ibu kota dengan daerah lain ini kenapa bisa timpang seperti itu bang? Pengawasannya. Pengawasannya. Kalau di ibu kota ini pengawasannya kan luar biasa Mas Herang. Medianya luar biasa di sini. Untuk di daerah kan media nggak begitu, belum begitu kental seperti di ibu kota. Jadi sehingga di Jakarta ini karena pengawasannya begitu banyak mata yang mengawasi, terus kemudian SDM yang ditempatkan Jakarta ini juga SDM nomor 1 gitu yang terbaik di semua penegak hukum. Itulah membuat ketimpangan tadi di daerah perlu kita bekali dengan SDM yang bagus, terus kemudian SDM itu juga perlu dibekali dengan ilmu-ilmu dari hukum itu sendiri gitu. Oke. Berarti tapi artinya kalau perkembangan hukum pidana di Indonesia sendiri bang, dibandingkan zaman dulu dengan sekarang ini gimana bang perkembangannya? Sudah baik karena setelah berlakunya KUHP itu kan sebelum kita HR. Di HR itu kan sistemnya tertutup. Ya. Pelaku tindak pidana itu dijadikan objek. Jadi kalau Mas Erlang tahu, saya dulu waktu kecil itu sering sekali melihat pelaku-pelaku tindak pidana di kampung saya itu. Itu dipukuli dalam rangka mengejar pengakuan. Oh, oke. Nah, itulah yang membuat kita berpindah dari HR ke KUHP. Di KUHP itu yang kita kejar adalah keterangan. Jadi oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa pidana, dia tidak lagi berorientasi mengejar pengakuan dari tersangka. Karena KUHP kita, alat buktinya kelima itu, dia keterangan terdakwa, seperti itu Mas Reno. Oke, waduh, berat sekali obrolan ini pemirsa. Saya mau ganti yang lebih slow sedikit nih. Dari tadi ngomongin KUHP dan lain-lain. Saya mau ngomongin gimana sih bang, abang sebagai seorang dosen di mata mahasiswa nih bang. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak tahu ya, tapi mahasiswa saya bilang saya termasuk dosen favorit katanya. Oh, luar biasa sekali dosen saya sering favorit. tanya sama mahasiswa, kenapa sih kalian menjadikan saya dosen favorit? Iya. Ya, mereka bilang, ya Bapak bagus, ngajarnya bagus, penjelasannya jelas gitu, terus kemudian komunikasi dengan Bapak juga enak gitu, seperti itu. Dan saya juga sering bilang sama mahasiswa saya, di depan kelas saya dosen. Keluar dari pintu itu, ruang kelas, kalian berteman dengan saya. Kalian boleh komunikasi dengan saya, bertanya sama saya setiap saat. Telepon saya aktif 24 jam. Saya bilang seperti itu. Nah, mungkin Mas Erlang gitu. Luar biasa sekali. Tapi dari mahasiswa abang ini, ada yang tahu juga kalau abang salah satu pengacara dari keluarga Kay gimana? Semuanya tahu. Semua tahu dan mereka support kok. Mereka support untuk saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang akademisi dan sebagai seorang lawyer. Dan menurut saya itu sah-sah saja, nggak ada masalah gitu. Dan kebetulan juga keluarga Tito itu hampir semuanya juga kuliah di kampus Jayabaya, Fakultas Hukum Jayabaya. Dan mereka tidak pernah membuat onar di kampus, tidak pernah membuat ribut di kampus. Mereka juga sebagai mahasiswa yang justru banyak mensupport kampus juga, kegiatan-kegiatan kampus begitu seperti itu. Gitu. Bang, sekarang kita lagi di tengah pandemi COVID-19 nih Bang ya. Ya. Berarti Bang Taufik masih tetap mengajar ya Bang? Kita sudah
4 semester. 4 semester. 3 semester ya, 3 semester masuk ke semester keempat. Ngajar kita secara daring. Daring, ngajarnya daring, ngajar di S1, S2, S3 daring, terus kemudian nguji tesis sama nguji disertasi kita daring. Tetap daring, Bang? Daring seperti itu. Gitu. Kalau lebih disuruh milih, Bang, lebih enak ngajar offline atau online sih, Bang? Sebenarnya ada enak offline-nya, ada nggak enak offline-nya. Tetapi kalau kita mau berinteraksi dengan mahasiswa itu lebih banyak offline, lebih enak offline seperti itu. Kita ngajar itu hidup, karena saya ngajar itu menekankan pada mahasiswa saya untuk lebih banyak diskusi daripada mendengarkan satu arah gitu. Jadi setiap di kelas saya selalu mengatakan kalian bertanya sebanyak mungkin dan kita akan diskusikan. Kalau saya hari ini tidak bisa jawab, saya akan carikan referensi berikutnya. Karena saya sampaikan kepada mereka, dosen itu juga bukan malaikat yang semuanya serba tahu seperti itu. Jadi bertanya saja, nggak ada masalah gitu. Dan sering sekali karena mereka tahu saya ini lawyer juga, kita sering berdiskusi tentang kasus-kasus yang lagi aktual ya, Bang, aktual ya? seperti Ya, itu ya. gitu. Sehingga perkuliahan itu hidup gitu. Jadi nggak satu arah aja ya, Bang? Tidak satu arah seperti itu. Mungkin itulah yang membuat mereka senang dengan saya gitu loh, Mas Arman. Siap, baik Bang Taufik, sebelum kita lanjut. Dan pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Kita akan lanjut lagi setelah komersial break berikut ini. Ya, dan pemirsa masih bersama saya Erlang dan juga Bang Taufik. Ya, tadi kalau kita sudah ngomongin tentang hukum pidana di Indonesia dulu dan sekarang, saya boleh minta pandangan Abang tentang kondisi di Provinsi Sumatera Barat saat ini, Bang. Gimana, Bang? Saya karena sudah merantau dari kecil, saya melihat Sumatera Barat itu memang perlu berbenah dan harus menyadari bahwa ketika saya kecil dulu, Sumatera Barat itu menjadi pedoman untuk provinsi-provinsi lain di Sumatera itu. Saya masih ingat itu ketika saya di Aceh, orang bangga sekali belajar ke Sumatera Barat. Orang Jambi juga bangga belajar ke Sumatera Barat. Orang Pekanbaru juga bangga belajar ke Sumatera Barat. Tetapi mungkin karena nasib guru kali ya. Nasib guru itu seperti itu. Iya. Muridnya sudah melangkah jauh, gurunya stuck di situ gitu loh gitu. Nah, itu yang saya lihat di Sumatera Barat hari ini, bahwa Sumatera Barat dibandingkan dengan murid-muridnya, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, itu sudah terlewati sama mereka. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada pemerintah daerah Sumatera Barat, bahwa ayo kita kejar ketertinggalan ini dan panggillah orang-orang rantau. Kebanyakan orang Sumatera Barat itu berhasil di rantau dan sukses di rantau, dan itu kurang dilibatkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat. Itu menurut saya seperti itu, Mas. Artinya kurang manggil kembali ya perantau-perantau agar balik untuk mengembangkan Provinsi Sumatera Barat ya, Bang, ya, kurang lebih seperti itu ya, Bang, ya? Orang Sumatera Barat itu orang pemikir, dan itu kita sudah uji dari Bung Hatta sampai ke Yamin, sampai ke Hamka, dan itu kurang dimanfaatkan hari ini di kita warga pemerintah daerah Sumatera Barat. Sehingga kalau kita lihat warga Sumatera Barat yang mempunyai pendidikan tinggi, yang mempunyai keahlian-keahlian lebih, itu lebih banyak tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung, tinggal di Jogja. Kenapa nggak ditarik untuk pulang ke kampung, untuk membangun kampung? Nah, itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat, menurut saya seperti itu, Mas. Ini apa artinya pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini kurang aktif ya, Bang, ya, untuk memanggil kembali para pemuda yang sudah merantau nih, Bang? Saya tidak tahu persoalannya di mana, tapi yang pasti ketika kita berkumpul-kumpul dengan orang Sumatera Barat, itu banyak sekali yang disampaikan bahwa kami di rantau ini kok kurang dilibatkan. Akhirnya ya kita yang di rantau ini ya berkiprah untuk di rantau saja.
Padahal potensi orang Sumatera Barat itu luar biasa loh, Mas Herlang. Iya, iya. Ya, Mas Herlang mungkin tahu itu di mana-mana orang Sumatera Barat pengusahanya bagus-bagus, Iya, iya. terus pemikir-pemikirannya itu luar biasa dan itu belum termanfaatkan dengan baik seperti itu, Mas. Artinya para perantau juga tidak melupakan tanah kelahirannya mereka ya Bang ya? Oh, perantau itu sangat rindu dengan kampung. Kita perantau ini sangat merindukan kampung halaman itu. Hanya saja ketika kita pulang kampung ke sana, ya mungkin kita merindukan karena ingat masa kecil. Masa kecil kita indah gitu di sana gitu. Kita main di sawah, kita bergaul dengan teman-teman. Tetapi ketika kita pulang kampung ke sana, itu kita nggak temukan lagi sekarang. Iya. Di Sumatera Barat kita nggak ketemukan lagi rasa persaudaraan yang tinggi seperti itu, masih agak kurang kita temukan hari ini gitu. Oke. Mungkin ada closing statement dari Abang untuk terakhir Bang? Yang pertama tentang hukum pidana. Ya, boleh. KUHP dan KUHP kita sudah harus kita sahkan, kita robah dengan yang baru. Karena itu masih sudah tertinggal jauh sekali gitu. Ya. Kemudian dan terus kemudian untuk Sumatera Barat, kita berharap Sumatera Barat itu harus mengulangi kejayaannya di zaman dulu. Karena Sumatera Barat itu luar biasa jayanya zaman dulu. Dan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusianya yang juga sangat luar biasa seperti itu, Mas Herlang. Oke. Ya, dan pemirsa, sekian edisi Bincang Tokoh kali ini. Namun sebelum saya menutup perjumpaan kali ini, saya ingin memberikan tanggapan Abang terhadap program pemerintah mengenai mitigasi analog ke siaran digital. Silakan Bang. Program pemerintah untuk migrasi dari analog ke digital itu adalah suatu program yang harus kita dukung bersama. Karena siaran TV itu yang dulu mungkin gambarnya kurang baik, dengan digital ini akan jauh lebih baik. Makanya pada kesempatan ini saya menghimbau kepada dusana-dusana Ambo yang di Kampung, ayo kita dukung program pemerintah untuk migrasi siaran TV dari analog ke digital. Luar biasa sekali. Ya, dan pemirsa, kita tutup dulu edisi Bincang Tokoh kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi Bincang Tokoh berikutnya. Saya Erlang Purbaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama.